Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Julia Hartanti dari kelas PAI 3A, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang bertemakan Tantangan Pendidikan Islam di Era Disrupsi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, Bapak Dede Darisman MPDI, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi kali ini. Arus digitalisasi sangat memberikan implikasi pada sistem industri 4.0, sehingga banyak merubah berbagai sektor kehidupan yang ada. Pada industri 4.0 saat ini telah banyak memberikan perubahan dari sesuatu yang sifatnya masih tetap sama atau klasik, kemudian menuju pada hal yang sifatnya baru dengan ditopang oleh digitalisasi yang serba canggih. Nah, kemudian era disrupsi ini ditandai dengan perkembangan digital yang begitu pesat dan menuntut para penggiat pendidikan Islam untuk bisa lebih kreatif dan juga menghadirkan cara dan begitupun dengan paradigma baru. Pada era disrupsi ini banyak perubahan yang terjadi begitu cepat. Hal yang paling menonjol dan lebih dominan ialah bagaimana kita bisa mengakses media sosial ataupun teknologi dan informasi secara mudah. Penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran di era saat ini telah menjadi syarat yang paling utama, di mana pendidikan Islam menjadi lembaga yang juga sangat terkena imbasnya dari arus digitalisasi saat ini. Digital hadir agar dapat mengimbangi mutu pendidikan Islam itu sendiri, di mana pelajaran saat ini dipertahankan dan diaplikasikan, kemudian disesuaikan melalui berbagai macam pemanfaatan digitalisasi, salah satunya adalah smartphone. Kemudian pembaharuan tersebut tentunya disesuaikan dengan perkembangan subjek yang ada pada era ini, yaitu generasi milenial. Pendidikan Islam harus mampu menempatkan ataupun memposisikan dirinya sebagai sarana untuk menjadikan manusia sebagai generasi milenial yang canggih dan memberikan kemudahan dalam hidupnya. Kemudian, digital merupakan sebuah perangkat bagi dunia pendidikan, begitupun dalam pengajaran ilmu agama Islam yang pastinya menentukan berhasil atau tidaknya hasil akhir dari suatu pendidikan Islam itu sendiri. Etika generasi milenial saat ini mengalami penurunan secara signifikan, sehingga sangat dibutuhkan cara yang tepat dalam mengatasi hal tersebut. Saat ini masih banyak generasi yang dari segi kepribadiannya itu sangat disayangkan sekali. Dia mengerti hukum, namun banyak juga yang masih melanggarnya. Nah, dengan pendidikan Islam, ini sebagai solusi alternatif dalam menghadapi era disrupsi digital, di mana harus bergerak sesuai dengan zamannya, sehingga akan menghasilkan generasi yang tangguh. Tidak dapat dipungkiri, digitalisasi menjadi perbincangan publik. Para generasi di luar sana kebanyakan mengikuti hal yang berasal dari media massa. Pendidikan Islam harus mampu menempatkan ataupun memposisikan dirinya sebagai sarana untuk bisa menjadikan manusia sebagai generasi milenial yang canggih dan memberikan kemudahan di dalam kehidupan yang sekarang ini. Nah, sebagai generasi milenial saat ini harus bisa mampu dalam memanfaatkan teknologi dan dalam hal komunikasi, untuk bisa lebih meningkatkan pendidikan Islam dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang ada dalam era modernitas ini dengan mengandalkan digitalisasi yang ada. Sejarah Islam mencatat bahwa di zaman klasik, umat Islam pernah mengalami kemajuan, namun bukan hanya pada ilmu agama Islam saja, namun juga mencakup pada bidang ilmu umum, seperti budaya dan juga peradaban. Islam itu mencatat adanya sejumlah ulama yang memiliki kemampuan ilmu agama, serta beliau memiliki keahlian dalam bidang filsafat, ilmu jiwa, astronomi, fisika, kimia, dan juga lain sebagainya. Seiring perkembangan zaman yang tadinya teratur, sekarang menjadi tidak terduga, membuat tantangan serta hambatan pendidikan Islam mengalami banyak sekali perubahan. Lembaga pendidikan Islam saat ini diuji oleh tantangan yang begitu berat dibanding dengan tantangan di zaman dahulu, di mana tantangan muncul karena pendapat generasi yang sangat kompleks
yang memberikan nilai serta tuntutan kehidupan yang semakin rumit. Harapan yang perlu ditanamkan lembaga pendidikan Islam untuk menjawab berbagai macam perubahan di era disrupsi digital terhadap generasi milenial ini yaitu harus memiliki sifat pendidikan Islam yang holistik, komparen, progres, dan respons, kemudian kepedulian lembaga Islam terhadap pembaharuan sifat dalam jumlah yang besar. Dalam pendidikan Islam ini adalah sebuah tantangan karena ilmu agama yang bersifat nilai, jadi harus ada contoh serta pengalaman yang digunakan sehingga adanya keberhasilan dalam pendidikan Islam. Serta dalam tujuannya adalah bagaimana seseorang itu mampu mengimplementasikan nilai-nilai agama ke dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, pendidikan Islam ini harusnya lebih bisa tampil terbuka dan mampu agar dapat mengambil peluang mempertahankan eksistensinya dan menjadi solusi alternatif dengan cara memadukan keunggulan dalam bidang akhlak, etika, moral, serta ketaatan dalam melaksanakan syariat yang ada dalam sistem pendidikan era disrupsi digital terhadap generasi milenial saat ini. Untuk dapat menjawab serta mewujudkan gagasan tersebut, maka generasi milenial khususnya yang berkecimpung dalam dunia pendidikan Islam harusnya tidak hanya menguasai ilmu-ilmu agama saja, namun juga harus bisa menguasai ilmu-ilmu yang umum secara seimbang. Baik itu berupa kemampuan dia dalam berbahasa Arab, bahasa Inggris, dan juga ilmu-ilmu umum lainnya. Pendidikan Islam ini saat ini ditopang oleh digital. Oleh karena itu, generasi milenial harus bisa memanfaatkan digital ini untuk transfer ilmu pengetahuan baik lisan maupun tulisan, agar mutu pendidikan Islam menjadi lebih stabil, sehingga dengan melalui pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan Islam secara profesional disertai dengan sarana dan juga prasarana yang menunjang proses pendidikan ini akan meningkatkan pendidikan Islam di era saat ini. Pendidikan Islam harus bisa lebih meningkatkan agar mampu dan lebih siap untuk bersaing dalam menghadapi berbagai macam tantangan di era disrupsi, di mana paradigma pembelajaran pendidikan Islam abad 21 menekankan pada kemampuan dalam berpikir kritis, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta pengadaan kerjasama. Kemudian, pendidikan Islam saat ini diharapkan menyiapkan mental yang lebih matang dalam menghadapi tantangan zaman di era disrupsi digital, di mana gejala-gejala kehidupan baru yang ditampilkan globalisasi akan mengenai siapapun yang ada di muka bumi ini. Nah, tidak ada seorang pun yang mampu bersembunyi dan juga menghindari gelombang penyebaran arus informasi yang begitu deras arusnya, sehingga menawarkan gaya kehidupan baru dalam suatu pentas pergaulan sosial. Mereka seharusnya mempersiapkan lebih matang dari segi mental sebagai persiapan dalam menghadapi berbagai gejala kehidupan global yang baru sama sekali, terutama dalam proses pendidikan Islam. Generasi milenial saat ini harus mempersiapkan mental dengan sebaik-baiknya. Dimensi proses pengetahuan dibagi ke dalam sebuah poin penting. Pertama pengetahuan, kedua sikap, dan yang ketiga keterampilan. Nah, generasi ini harus bisa membekali dirinya dengan ketiga hal tersebut, di mana dia mampu mengakomodir kemampuan berpikir kritis, di mana kemampuan berpikir kritis ini harus lebih berpusat pada generasi milenial. Generasi masa kini menerima sebuah informasi dari satu sumber dengan kecenderungan menerima dan tidak dapat mengkritisinya, di mana kemampuan berpikir kritis ini dibangun melalui pendalaman pengetahuan dari sisi yang berbeda secara menyeluruh, agar generasi milenial ini memperoleh pengetahuan yang lebih terarah. Nah, Islam pada dasarnya tidak bertentangan dengan arus globalisasi serta modernitas. Bahkan, globalisasi serta modernitas ini dinilai memberikan peluang yang sangat tepat dalam mengembangkan ajaran syariat Islam ke kancah dunia. Hal tersebut dikarenakan Islam merupakan agama yang global dan senantiasa berusaha untuk mendunia sesuai dengan perkembangan zamannya. Pendidikan Islam hadir untuk bisa memperkuat ataupun melengkapi bagian dari modernitas agar tidak memiliki kerancuan dalam pendidikan Islam era disrupsi abad 21 ini. Dalam pendidikan Islam diharapkan meningkatkan suatu pendidikan Islam itu sendiri. Jika cara memanfaatkan digital dan mencari informasi sudah benar dan bisa menghasilkan generasi-generasi berkualitas dalam artian unggul, maka apa yang dicapai berarti sudah efektif. Nah, hadirnya era disrupsi ini menjadikan suatu peluang sekaligus tantangan bagi pendidikan Islam untuk bisa lebih mengoptimalkan sumber daya. Perlu dibuat suatu rancangan strategi guna siap bersaing dan juga bertahan di era saat ini.
Strategi pendidikan Islam menjadi acuan terbentuknya insan-insan yang berkarakter, unggul, dan inovatif. Ini menjadi solusi untuk menunjukkan eksistensi dan penawar bagi problematika yang ada pada era disrupsi saat ini. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan mengenai materi tantangan pendidikan Islam di era disrupsi. Mohon maaf bila mana banyak sekali kesalahan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.